Shalom Bapak Ibu Jemaat House of Glory yang saya kasih. Hari ini saya ingin mengumumkan suatu pengumuman yang sangat penting. Dan dari meja pengembalaan ini saya ingin sampaikan bahwa hari-hari ini di Batam ini sudah marak masuk pengajaran-pengajaran asing, bahkan dari luar negeri yang sudah mengumpulkan banyak hamba Tuhan dan juga sekarang sedang menyasar kepada jemaat untuk mengadakan seminar-seminar yang gratis, yang free. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran-ajaran ini ajaran-ajaran yang menyimpang, dan saya mau ingatkan seperti firman Tuhan katakan di akhir zaman ini akan muncul banyak nabi-nabi palsu. Dalam Matius 7 ayat 15 berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Matius 24 ayat 4 jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Matius 24 ayat 11 berkata, "Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang." Matius 24 ayat 24 berkata, "Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu." Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, yang salah satu yang telah masuk ke kota Batam ini adalah memakai nama Zion Christian Mission Center yang di Korea terkenal dengan nama Gereja Shinjeonji. 2 minggu lalu pemimpinnya orang Singapura bahkan pernah beribadah di tempat ini dan berkenalan dan mengundang saya untuk mengikuti kelas Alkitabnya dan berfoto juga dengan saya. Jangan sampai foto saya ditunjukkan kepada orang-orang seakan-akan saya mengendorse mereka. Dan tim ini sudah melakukan beberapa seminar yang diikuti oleh hamba-hamba Tuhan di Batam, dan mereka sekarang lagi membuka kelas mereka melalui online dan juga onsite bagi orang Kristen untuk mengikuti pendalaman Alkitab mereka secara cuma-cuma. Mereka menawarkan pendalaman Alkitab secara free, fokus mereka dari Kejadian sampai Wahyu. Pengajarannya ini tidak terdeteksi kesalahannya dari awal dan sangat bagus pengupasannya, sehingga akan membuat orang yang mengikutinya akan terus melanjutkan. Masalahnya adalah gereja ini didirikan oleh pendetanya yang bernama Lee Man-hee, yang dalam website resminya menyatakan bahwa orang ini dipilih oleh Tuhan untuk mendirikan sorga di bumi ini. Nah, saya sengaja masuk ke website resminya. Saya dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa lihat, tapi saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya. Temanya Promise Pastor atau pendeta yang dijanjikan. "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian ini kepada gereja-gereja. Akulah tunas dan keturunan Daud dan bintang fajar yang cemerlang. Salam untuk semua umat Kristiani yang terkasih. Tuhan dari Shinjeonji adalah Yesus Kristus yang telah dibunuh dan dengan darahnya telah membeli manusia bagi Tuhan dari setiap suku, bahasa, dan bangsa, yang telah menjadikan kita sebuah kerajaan dan imam untuk melayani Tuhan kita. Tuhan pencipta langit dan bumi berjanji terlebih dahulu akan menciptakan Shinjeonji, langit baru dan bumi baru, kuil kemah kesaksian melalui Yesus. Sejak Tuhan menciptakan kerajaannya di bumi ini seperti yang dijanjikannya, kita bersyukur atas anugerahnya. Gereja Yesus Shinjeonji atau kuil tabernakel kesaksian dan 12 suku yang Tuhan ciptakan belum pernah ada sebelumnya, merupakan satu-satunya kuil dan kerajaan Tuhan yang ada di bumi. Saudara lihat klaimnya. 12 suku yang diciptakan sesuai kehendak Tuhan memberitahu seluruh dunia bahwa sorga yang dijanjikan hari ini sudah dekat. Lalu di dalam website yang berikutnya soal Shinjeonji, Gereja Yesus Kristus, Gereja Tabernakel. Nah, saya akan terjemahkan lagi isinya. Shinjeonji adalah kerajaan Tuhan yang Dia dirikan di bumi saat ini sebagai perwujudan kehendaknya di surga. Ini adalah ciptaan yang dibuat sebagai hasil dari sejarah 6.000 tahun Tuhan dan sebuah bait suci di mana para imam dan orang-orang yang akan diselamatkan bersama di dalam Tuhan berada di dalamnya. Gereja Yesus Shinjeonji atau kuil tabernakel kesaksian memberikan kesaksian tentang wahyu dan hal-hal yang telah dilihat dan didengar sesuai dengan kehendak Tuhan dan bekerja untuk menyembuhkan semua bangsa. Jadi dia mengklaim bahwa
pendetanya Lee Man-hee ini sudah mendapatkan pewahyuan dari Tuhan secara langsung. Shinjeonji adalah singkatan dari kata Cina Shinjeon Shinji, artinya langit baru dan bumi baru, dan itu berarti kemah baru dan umat baru. Ayat-ayatnya ditulis, sama seperti Musa membangun tabernakel di bumi ini berdasarkan gambar sorga yang ditunjukkan oleh Tuhan. Pendeta yang dijanjikan mendirikan Shinjeonji di bumi saat ini setelah melihat kerajaan sorga di alam spiritual. Inilah kerajaan Allah yang diciptakan di bumi ini dan digenapi di sorga. Orang-orang kudus yang terkasih sama seperti Yesus Kristus mengasihi kita. Marilah kita saling mengasihi dan mentaati perintah kasih yang Dia berikan kepada kita, dan marilah kita bekerja sama untuk menjadikan dunia ini kerajaan Tuhan secepatnya. Jadi mereka sekarang tersebar ke seluruh dunia, termasuk sekarang sudah masuki Batam di Indonesia sudah dari tahun lalu, saudara. Dan saudara lihat mereka mengklaim bahwa mereka lah apa yang Tuhan janjikan itu. Nah, ini saya tunjukkan lagi, mereka sudah wisuda ratusan ribu sekolah Alkitab yang lulus dari sekolah Alkitabnya dan sudah direkrut. Jadi pengikutnya ini banyak sekali. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu harus waspadai. Mereka mengklaim bahwa gereja Shinjeonji ini adalah surga di bumi yang dijanjikan Tuhan. Sekolah pendalam Alkitab sudah diikuti oleh ratusan ribu, dan inilah yang menjadi kebanggaan mereka. Jadi mereka akan tunjukkan foto-foto ini, saudara. Nah, saya coba menghubungi juga beberapa orang Korea yang saya kenal, saudara, dan mereka katakan di Korea sudah dicap sesat. Dan saya juga kontak gereja kita yang ada di Korea, dan pendetanya juga bilang, kok ini gereja di Korea mengenal dia sebagai gereja yang sesat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini berbahaya sekali karena mereka juga posting di Instagram, saudara, untuk membuka sekolah-sekolah Alkitab secara gratis. Nah, saya tunjukkan, Bapak Ibu lihat di media ini. Lalu ini yang ada di Instagram mereka, dan mereka pendaftaran gratis, pendalaman Alkitab. Lalu saudara, mereka di sini sudah jelas-jelas mengklaim bahwa di sini katakan Shinjeonji Indonesia. Hanya di Shinjeonji yang bisa menjelaskan nubuatan dan kegenapan yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Itulah mengapa orang berbondong-bondong datang ke Shinjeonji dan mempelajari kebenaran firman. Jadi kalau segala ajaran yang sudah mengklaim dia yang paling benar, dia yang paling bisa, ini perlu dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengingatkan, ini dari Korea, tetapi yang dari Cina juga sudah masuk ke Indonesia. Bahkan juga membuka kursus secara online juga cuma-cuma. Bapak Ibu lihat, ini namanya dari Tiongkok punya, dan mereka juga mengklaim hal yang sama, sudah ada Alkitabnya dan sebagainya. Jadi melalui pengumuman ini saya mengajak semua leaders yang ada di gereja ini, semua pengerja, semua gembala-gembala kul dan seluruh jemaat supaya waspada. Karena ajaran ini nggak main-main. Kalau kita sudah ikut, kita terpesona, saudara, kita akan masuk di dalam suatu kesesatan. Nah, untuk mudah mengingatnya, saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu, lalu bagaimana cara mendeteksi daripada kalau ada pelajaran-pelajaran Alkitab yang seperti ini. Yang pertama, biasanya mereka tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak seperti Yesus Tuhan yang kita yakini, yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Yesus pun bilang mereka akan mengaku sebagai Mesias dan mujizat-mujizat terjadi, saudara. Itu masalahnya. Tetapi Tuhan Yesus mereka tuh nggak sama seperti Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita yakinin. Yang kedua, biasanya ajaran-ajaran sekte ini mengklaim pengajarannya paling benar, pewahyuan langsung dari Tuhan Yesus, seolah-olah penyingkapan yang terbaru. Yang ketiga, ujung-ujungnya pendirinya yang didewa-dewakan, yang kita kenal sebagai kultus individu. Mereka menjadi seperti sekte khusus, saudara. Yang keempat, mereka kadang merekrut secara rahasia atau tertutup, dan apa yang diajarkan tidak diberitahu sampai orang menjadi anggota. Tidak dipungut bayaran alias gratis, dan tidak boleh direkam atau disebarluaskan dengan alasan-alasan yang sudah mereka siapkan secara logika. Makanya saya bilang, waktu mengikuti ini kadang-kadang tidak terdeteksi. Beberapa orang yang saya sudah wawancara, hamba-hamba Tuhan yang sudah ikut, mereka bilang, iya Pak, bagus, semuanya bagus, belum kelihatan kesalahannya. Tetapi nanti ujung-ujungnya, Bapak Ibu, waktu kita sudah
diperbarui cara pikir kita, paham kita mengikuti paham mereka, bahkan kita nanti nggak sadar juga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya berharap semua leader, gembala kul, pengerja dan jemaat di House of Glory ini waspada. Mari kita saling menjaga sementara kita pun harus semakin dalam berjalan dengan Tuhan dan firman-Nya, sehingga kita tidak mudah disesatkan atau diombang-ambingkan dengan pengajaran sesat di akhir zaman ini. Seperti yang Bapak Ibu saya pernah sampaikan, ingat, hati kita yang tulus untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan bisa dibelokkan dengan pikiran kita yang salah karena mendapatkan makanan atau pengajaran yang salah. Ingat Petrus, Tuhan pernah menegurnya. Dalam Markus 8:32 hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi saudara lihat, ketulusan, kehausan kita untuk belajar pun harus hati-hati, karena bisa dibengkokkan dengan pengajaran yang salah. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jaga betul-betul sehingga tidak ada ajaran asing, saudara, yang bisa masuk, yang merusak kita, iman kita dengan Tuhan Yesus yang kita cintai. Dia Bapa yang kekal, Raja damai, Allah semesta langit yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.